Yang ketiga, kita bahas mengenai doa koronka. Cara mendoakan doa koronka itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Suster Faustina. Lengkapnya ada di BHF 476. Kita tidak akan secara rinci karena Anda umumnya sudah tahu. Kalau Anda sudah tahu, ya puji Tuhan. Kalau belum tahu, bagian slide ini bisa membantu atau Anda dapat cari di internet atau juga buka buku harian 476 atau beberapa flyer atau tulisan atau buklet yang disebarkan oleh berbagai macam kelompok. Kita perlu memberi catatan pada alatnya. Kita harus ingat bahwa Sang Kristus menghendaki cara kita berdoa koronka, alatnya menggunakan rosario yang sudah ada. Maka perlu bertanya, ketika ada rosario yang aneh-aneh itu, saya katakan aneh-aneh, rosario kerahiman lah, dengan hitungan sendiri dan lain sebagainya, buatan-buatan baru itu, justru tampaknya sepertinya mengkhianati dalam tanda petik apa yang diwahyukan oleh Sang Kristus. Artinya apa? Kalau kamu berdoa rosario kepada Bunda Maria, pakailah rosario yang sama dengan yang dipakai untuk berdoa koronka. Karena begitulah yang diwahyukan. Jadi pembuatan rosario khusus untuk kerahiman malah menyalahi dari apa yang diwahyukan. Perlu kita evaluasi. Jadi kalau ada komunitas mempromosikan rosario yang berbeda daripada rosario untuk Bunda Maria, maka itu tidak tepat. Lalu apa keunggulan doa koronka? Kenapa kita harus doakan? Kita menemukan jawabannya dari sabda Yesus dalam BHF 754. Semua yang berdoa koronka akan dilindungi kerahiman ilahi, khususnya pada saat ajalnya. Juga jawabannya ada di dalam BHF 929 mengenai janji Tuhan. Dengan berdoa koronka, engkau mengantar umat manusia semakin dekat kepadaku. Jiwa-jiwa yang layu di bawah berarti mengantar umat manusia semakin dekat. Lalu yang ketiga ada dalam BHF 1731. Lewat koronka, engkau akan memperoleh segala sesuatu kalau yang engkau minta itu selaras dengan kehendakku. Nah, tiga hal itulah yang menjadi keunggulan doa koronka. Doa koronka selalu perlu kita doakan kalau cocok di hati sebagai sebuah devosi, karena keunggulan-keunggulan yang membantu kita menghayati iman kepada Sang Kristus dan iman kepada kerahiman Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, sebagaimana tercantum dalam BHF 1541 juga ada janji umum tentang koronka. Tidak dibahas khusus di sini karena itu tema yang terpisah meskipun ada kaitannya, Anda nanti bisa baca sendiri. Dan juga ada janji khusus. Jadi ada 4 janji khusus sebagaimana tertulis dalam BHF 687, lalu 811, dan 1541. Jadi ada janji umum tentang koronka, janji khusus tentang koronka. Kita lewat bagian itu. Maka sekarang kita perlu bahas bagaimana salah kaprah. Salah kaprah artinya kesalahan-kesalahan yang dianggap benar. Ini juga merupakan keprihatinanku sebagai seorang presbiter yang berkarya sebagai pastor di paroki. Karena kalau dalam pertemuan dengan umat seringkali orang mengklaim atau mengatakan ini sudah jam 3, saatnya doa koronka. Jadi ini salah kaprah yang bertentangan dengan apa yang diwahyukan. Doa koronka diucapkan pukul 15 atau jam 3 sore. Apakah itu salah? Dengan terus terang saya katakan salah. Jam 3 sore, saatnya doa koronka. Tidak demikian. Salahkah? Salah. Karena doa koronka tidak terikat waktu. Anda mau doa jam 6 pagi ya boleh. Anda doa jam 9 pagi ya boleh. 12 siang ya boleh. Jam 3 sore boleh. Jam 6 sore boleh. 9 malam boleh. Jam berapapun Anda bisa, silakan. Karena doa koronka tidak terikat waktu. Jadi, salah kaprah terjadi ketika menghubungkan jam 3 sore pukul 15 dengan doa koronka. Seakan-akan doa koronka itu harus dilaksanakan pada jam 3 sore. Nah, di situ ada pencampur adukan antara doa koronka dengan jam kerahiman. Nah, ini perlu dievaluasi. Banyak umat mencampur adukan doa koronka dengan jam kerahiman, padahal keduanya berbeda. Doa koronka bukan jam kerahiman. Doa koronka tidak terikat waktu.
Kalau jam kerahiman terikat waktu, yaitu jam 3 sore. Kalau dibuat bagan mungkin lebih jelas. Jam kerahiman terjadi pada pukul 15 jam 3 sore. Itulah jam kerahiman, waktu untuk melakukan jam kerahiman. Sementara doa koronka bukan pukul 3 sore. Seperti yang sudah aku katakan, pukul berapapun Anda berdoa koronka, silahkan. Lalu jangan menghubungkan doa koronka dengan jam 3 sore. Kalau terjadi bahwa contohnya sudah teng 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 jam 3, kemudian Anda melaksanakan jam kerahiman mungkin 15 menit, setelah itu kemudian disambung dengan doa koronka, itu benar. Tapi kalau Anda jam 3 sore doa koronka, salah. Apa yang harus dilakukan dengan jam 3 sore? Jam kerahiman. Nanti aku akan memberikan 5 unsur atau 5 hal yang dapat dilakukan dengan beberapa penjelasan apa yang perlu dilakukan jam 3 sore. Jadi pendek kata, teng 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 jam 3 sore jangan doa koronka. Lu kok malah melarang doa koronka? Memang jam 3 sore bukan untuk doa koronka, tapi untuk jam kerahiman. Tetapi setelah jam kerahiman kemudian Anda lanjutkan dengan doa koronka, silahkan. Salah kaprah yang perlu diuraikan, salah kaprah yang perlu dibetulkan karena aku menjumpai ribuan umat bagian ini melakukan kesalah kaprahan.